Tetap semangat coach. Nova Arianto minta maaf usai timnas Indonesia tersingkir di Piala Asia U17. Nah, ini mantap betul. Langkah mengejutkan Nova Arianto usai timnas Indonesia tersingkir di Piala Asia U17. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terkejut dengan langkah Nova Arianto. Nah ini nih, diacuhkan timnas Belanda. 5 pemain keturunan berpeluang bela timnas Indonesia. Kira-kira siapa saja mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Nova Arianto minta maaf timnas Indonesia U17 tersingkir di Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 sempat mengukir catatan gemilang di fase grup Piala Asia U17 2025. Tanpa satupun kekalahan, Garuda Muda tampil penuh percaya diri, membuat publik optimis akan peluang besar tim ini melangkah jauh, bahkan hingga partai final. Namun, kenyataan berkata lain. Langkah Indonesia justru terhenti menyakitkan di babak perempat final usai dibekuk Korea Utara dengan skor mencolok 0-6. Kekalahan ini jelas menjadi tamparan keras. Bukan hanya bagi para pemain, tapi juga bagi pecinta sepak bola tanah air yang berharap lebih setelah melihat performa impresif di babak grup. Nova Arianto, sang pelatih, tak tinggal diam. Ia langsung menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan emosional di akun Instagram pribadinya pada Selasa 15 April dini hari waktu Indonesia Barat. Saya minta maaf, akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar, tulis Nova dengan tulus. Meski kecewa, ia tetap menegaskan bahwa anak asuhnya telah memberikan segalanya di atas lapangan. Banyak pengorbanan dilakukan pemain, tetapi semua terbayarkan dengan kami lolos ke Piala Dunia U17, lanjutnya. Ya, meski tersingkir dari Piala Asia, 1 tiket menuju Piala Dunia U17 2025 tetap berhasil diamankan. Sebuah pencapaian yang layak diapresiasi, meski proses menuju ke sana meninggalkan luka. Nova juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI, pemerintah, dan para pendukung setia timnas. Ia sadar betul bahwa pencapaian tim ini bukan semata hasil kerja 1-2 orang, melainkan buah dari kerja kolektif yang luar biasa. Kami sangat membutuhkan support positif dari pecinta sepak bola Indonesia, katanya penuh harap. Namun, Nova juga tidak menutup mata. Ia mengakui bahwa tim ini masih jauh dari kata sempurna. Evaluasi besar-besaran akan dilakukan demi menghadapi Piala Dunia U17 pada November 2025. Tim ini masih butuh banyak perbaikan dan kami masih memiliki waktu 7 bulan untuk mempersiapkan diri, ujarnya. Kisah ini menjadi pelajaran penting, tampil superior di fase grup belum tentu menjamin kelolosan mulus di fase gugur. Di level kompetisi seperti ini, mental, strategi, dan kesiapan menghadapi tekanan menjadi kunci utama. Nah, bagaimana menurut kamu soal kekalahan telak Garuda Muda dari Korea Utara ini? Apakah kamu setuju bahwa hasil gemilang di fase grup tidak selalu mencerminkan kekuatan sejati tim? Atau justru kamu punya sudut pandang lain? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Nova Arianto bongkar penyebab timnas Indonesia U17 kalah telak dari Korea Utara. Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam perjalanan sepak bola muda tanah air. Tak tanggung-tanggung, Garuda Muda dibantai 6 gol tanpa balas dalam laga yang digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14 April malam waktu Indonesia Barat. Padahal banyak yang sempat percaya diri melihat performa timnas Indonesia yang tampil solid dan tak terkalahkan di fase grup. Namun semua ekspektasi runtuh dalam satu malam ketika Korea Utara tampil bak raksasa di lapangan.
Gol cepat di menit ke-7 menjadi awal mimpi buruk, disusul 5 gol tambahan yang membuat skor akhir menjadi 0-6. Pelatih Nova Arianto tak menutup-nutupi kenyataan pahit ini. Dalam pernyataannya usai pertandingan, ia mengakui kekuatan Korea Utara yang tampil luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Korea Utara karena bermain sangat luar biasa pada malam ini, ungkap Nova dengan jujur. Nova juga membongkar penyebab kekalahan telak tersebut. Ia menilai bahwa selain lawan yang tampil dominan, anak asuhnya juga sempat kesulitan menjaga konsistensi permainan. Tekanan tinggi dari Korea Utara sejak menit awal membuat timnas Indonesia tidak mampu berkembang. Pertahanan yang rapuh dan hilangnya fokus di momen-momen krusial membuat gawang Indonesia menjadi sasaran empuk. Meski kecewa dengan hasil akhir, Nova tetap memberi apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Ia memahami betul bahwa tim sudah mencapai target utama, yaitu lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Terlepas dari hasil ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang tampil luar biasa. Walaupun secara hasil tidak sesuai harapan, ujarnya. Kekalahan ini pun menjadi pelajaran penting. Nova berharap para pemain bisa belajar dari pengalaman ini dan bangkit lebih kuat menghadapi tantangan di level dunia. Masih ada waktu 6 bulan untuk mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar November 2025 nanti. Laga ini memang menjadi pengingat bahwa di level internasional segala sesuatu bisa terjadi. Unggul di fase grup belum tentu menjamin kemenangan di babak gugur. Konsistensi, mental, dan strategi adalah kunci utama. Bagaimana menurut kamu, Sobat Garuda? Apakah kekalahan ini memang murni karena kehebatan Korea Utara? Ataukah ada faktor lain yang membuat Indonesia tampil di bawah performa? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Korea Selatan sebut ada hal janggal di laga timnas Indonesia lawan Korea Utara. Pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025 antara Korea Utara melawan Indonesia yang berakhir dengan skor telak 6-0 tak hanya menyisakan duka bagi Garuda Muda, tetapi juga memantik kecurigaan serius dari media Korea Selatan. Bukan soal kekalahan Indonesia, melainkan strategi Korea Utara yang dianggap sengaja menghindari pertemuan dengan Korea Selatan di fase gugur. Media Korea Selatan, khususnya Sports.com, bahkan menulis dengan nada tajam bahwa hasil imbang 2-2 antara Korea Utara dan Oman di laga terakhir grup D adalah bentuk rekayasa skor. Mereka menyoroti bagaimana Korea Utara sempat unggul 2-1 hingga menit 90+6. Lalu secara mengejutkan kebobolan di menit ke-90+71 menit terakhir yang jadi penentu nasib. Padahal jika Korea Utara menang di laga itu, mereka akan lolos sebagai juara grup dan langsung bertemu Korea Selatan di babak perempat final. Tapi karena kebobolan aneh di detik-detik terakhir, mereka hanya finish sebagai runner-up dan bertemu Indonesia sebagai juara grup C. Hasil akhirnya, mereka menang besar dan melaju mulus ke semifinal. Pilihan Korea Utara memilih Indonesia dibanding Korea Selatan sekarang nyatanya berhasil, tulis media tersebut dengan nada menyindir. Kecurigaan makin menguat karena strategi seperti ini bukan hal baru dalam dunia sepak bola, dan Korea Utara terkenal dengan taktik bermain psikologis yang sulit diprediksi. Apakah benar Korea Utara sengaja kalah demi menghindari rival abadi mereka, Korea Selatan? Atau ini hanya spekulasi yang dibesar-besarkan? Yang jelas, perjalanan timnas Indonesia U17 tetap patut diapresiasi. Kemenangan atas Korea Selatan di fase grup serta dominasi atas Yaman dan Afghanistan adalah prestasi yang membanggakan. Kekalahan dari Korea Utara memang menyakitkan, tapi bisa jadi ini adalah pengalaman pahit yang akan membuat Garuda Muda terbang lebih tinggi di Piala Dunia U17 November mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya teori konspirasi atau memang Korea Utara sengaja mengatur langkah untuk menghindari Korea Selatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah sepak bola Asia masih bersih dari praktik semacam ini? Atau justru makin canggih permainannya? Kami ingin tahu pendapat kalian. Kata haru Erick Thohir usai timnas Indonesia dibantai Korea Utara.
Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 dengan skor 0-6 di perempat final Piala Asia U17 2025 menjadi pukulan berat bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun di balik hasil menyakitkan ini, ada kata-kata haru dan penuh makna dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang patut kita renungkan bersama. Dalam pernyataan resminya, Erick mengaku hasil ini menyakitkan, namun ia menekankan bahwa publik jangan hanya menilai dari skor semata. Erick mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat perjuangan dan proses panjang yang telah dilalui para pemain muda ini. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang, ujar Erick dengan nada tegas namun penuh empati. Erick bahkan meminta agar para pemain tidak dibully atau dijadikan sasaran kritik yang tidak membangun. Ia mengingatkan beberapa pemain datang dari keluarga sederhana, bahkan harus berjuang keras hanya untuk bisa sampai di titik ini. Ini perjuangan besar mereka dan orang tuanya. Harus dihargai, ucapnya penuh haru. Lebih jauh, Erick menyebut bahwa capaian lolos ke perempat final Piala Asia dan tiket ke Piala Dunia U17 bukanlah hal sepele. Ini adalah bukti bahwa program pembinaan yang dijalankan PSSI mulai menunjukkan hasil nyata. Jika pada 2023 kita lolos ke Piala Dunia U17 karena jadi tuan rumah, kini kita buktikan bisa lolos lewat jalur kualifikasi tambahnya. Erick juga menyinggung pentingnya pembinaan berkelanjutan. Ia melihat bagaimana negara seperti Uzbekistan dan Korea Utara bisa konsisten karena model pembinaan yang rapi, bukan instan. Ia ingin Indonesia juga bisa sampai ke titik itu. Kita tidak boleh berhenti. Pembinaan Garuda Muda harus continue, tegas Erick. Meski kekalahan ini pahit, Erick meminta para pemain dan tim pelatih pulang ke tanah air dengan kepala tegak. Mereka telah berjuang, telah mencetak sejarah dan kini saatnya bangkit mempersiapkan diri lebih matang untuk Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Sobat Garuda, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasakan haru dari pesan Pak Erick? Apa pendapatmu tentang perjuangan timnas Indonesia U17 sejauh ini? Yuk suarakan isi hatimu di kolom komentar dan beri dukungan semangat untuk para pemain muda kita. Garuda tak pernah menyerah. Langkah mengejutkan Nova Arianto usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia U17. Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara dengan skor 6 gol tanpa balas memang menyakitkan. Tapi bagi pelatih Nova Arianto, hasil pahit itu bukan akhir segalanya. Justru di balik kekalahan memilukan tersebut, Nova menunjukkan mentalitas yang luar biasa sebagai sosok pemimpin tim. Ia tak akan tinggal diam. Ia tak akan larut dalam kesedihan. Dan yang paling menarik, Nova menegaskan bahwa dirinya sedang menyiapkan langkah mengejutkan untuk kebangkitan Garuda Muda jelang Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Dalam pernyataan resminya, Nova tetap memberikan apresiasi penuh terhadap perjuangan para pemainnya. Ia menyadari betul bahwa perjalanan luar biasa Indonesia di fase grup, termasuk mengalahkan tim kuat Korea Selatan, bukanlah kebetulan. 3 kemenangan berturut-turut dari Korea Selatan, Yaman, hingga Afghanistan menunjukkan bahwa Garuda Muda punya potensi besar meski akhirnya harus tumbang di hadapan kekuatan Korea Utara di perempat final. Namun Nova bukanlah pelatih yang hanya puas sampai di sana. Ia sadar Piala Dunia U17 adalah ajang yang jauh lebih besar dan lebih berat. Maka dari itu ia bersama jajaran pelatih sudah menyiapkan evaluasi menyeluruh mulai dari aspek fisik, mental, hingga kemampuan individu pemain. Bahkan Nova secara tegas menyatakan bahwa 5 bulan ke depan akan menjadi fase krusial dalam membentuk kembali timnas U17 menjadi kekuatan baru yang siap mengejutkan dunia. Yang menarik, Nova menyebut bahwa ia akan menyusun peta jalan alias roadmap khusus yang akan dilaporkan langsung kepada PSSI. Langkah ini disebut-sebut sebagai langkah revolusioner yang belum pernah dilakukan secara mendalam sebelumnya untuk tim kelompok umur. Dan ini bukan hanya soal latihan rutin, tapi akan mencakup program peningkatan kualitas individu, latihan taktik lanjutan, hingga kemungkinan uji coba internasional dengan tim-tim kuat. Bayangkan dalam waktu singkat Indonesia U17 akan tampil di panggung dunia mewakili Asia Tenggara, satu-satunya negara dari kawasan ini yang lolos ke Qatar.
Nova dan timnya tidak mau berangkat hanya sebagai penggembira. Mereka ingin membuktikan bahwa kekalahan dari Korea Utara hanyalah jeda, bukan akhir dari cerita. Kalau kamu jadi pelatih, apa strategi yang akan kamu lakukan agar Indonesia tidak kembali kalah telak di Piala Dunia nanti? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apa yang kamu harapkan dari tim Garuda Muda di Qatar nanti? Diacuhkan Timnas Belanda, 5 pemain keturunan berpeluang bela Timnas Indonesia. Performa luar biasa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi magnet bagi para pemain diaspora. Dengan semakin terbukanya peluang Garuda lolos ke Piala Dunia, kini sorotan mengarah ke 5 pemain keturunan Indonesia yang selama ini justru diabaikan oleh Timnas Belanda. Keputusan Belanda yang belum memberikan kesempatan kepada kelima nama ini bisa jadi pintu masuk besar bagi PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dengan darah-darah baru berlevel Eropa. Salah satu nama paling mencolok adalah Mitchell Bakker. Bek kiri berusia 23 tahun yang pernah membela klub-klub elit seperti Ajax, PSG, Atalanta, dan kini dipinjamkan ke Lille di Ligue 1. Meski telah membela timnas Belanda di kelompok umur, Bakker belum pernah dipanggil ke tim senior. Ini adalah celah besar bagi PSSI. Pemain berdarah Maluku ini memiliki kecepatan dan kekuatan fisik yang bisa menjadi senjata andalan di sektor pertahanan Indonesia. Nama berikutnya yang tak kalah potensial adalah Jairo Riedewald, pemain yang saat ini membela Royal Antwerp di Belgia. Riedewald memang sempat 3 kali bermain untuk timnas Belanda senior dalam laga resmi. Namun PSSI tetap membuka peluang dengan mengawasi proses hukum di level FIFA dan CAS. Jika berhasil dinaturalisasi, Riedewald bisa menjadi tambahan pengalaman dan kepemimpinan di lini tengah atau lini belakang Garuda. Sementara itu, Milan Manhoef menjadi opsi menarik lainnya. Pemain Stoke City ini punya fleksibilitas luar biasa, bisa bermain sebagai winger kanan, kiri, bahkan bek sayap. Walaupun belum sepopuler nama lain, kemampuannya sangat menjanjikan. Dengan 19 caps bersama Belanda U21 dan belum pernah memperkuat timnas senior, pintu naturalisasi masih sangat terbuka untuknya. Dari sektor usia muda ada Mauro Zijlstra, pemain Volendam U21 yang mengaku tengah menjalani proses naturalisasi. Usianya masih sangat muda dan belum pernah dipanggil ke timnas Belanda, membuat proses administrasinya diprediksi akan berjalan lebih mudah. Ia bisa menjadi investasi jangka panjang timnas Indonesia yang sangat menjanjikan. Terakhir, Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United yang bisa bermain di beberapa posisi bertahan. Produk Akademi Ajax ini sempat tampil untuk Belanda U17 namun belum pernah menembus tim senior. Ia pernah menyatakan minatnya untuk membela Indonesia dan mengingat usianya baru 25 tahun, Struijk bisa menjadi tembok kokoh masa depan Garuda. Langkah PSSI yang terus aktif menjaring pemain keturunan ini patut diapresiasi. Apalagi timnas Indonesia kini bukan lagi tim kuda hitam, melainkan benar-benar sedang bangkit dan mulai diperhitungkan di Asia. Jika kelima pemain ini berhasil didatangkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki skuad yang siap bersaing di level dunia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah 5 pemain keturunan ini pantas membela timnas Indonesia? Apakah naturalisasi adalah solusi jangka panjang atau hanya solusi instan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda. Tekad mulia Fadly Alberto di laga melawan Korea Utara. Baru saja pertandingan seru antara Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 berakhir. Hasil akhir dari laga menegangkan ini bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Tapi sebelum kita membahas soal skor dan jalannya pertandingan, ada satu hal yang menarik dan penuh makna yang wajib banget kalian tahu, tekad mulia dari salah satu pemain muda kebanggaan Indonesia, Fadly Alberto Hengga. Pemain bernomor punggung 10 ini bukan sekadar pemain biasa. Di balik aksinya yang memukau di lapangan, Fadly menyimpan cerita penuh inspirasi yang bisa menyentuh hati siapapun.
Sebelum laga penting melawan Korea Utara digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam 14 April 2025 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Fadly menyampaikan sebuah pesan yang sangat menyentuh, ia ingin membanggakan keluarganya. Saya termotivasi karena saya ingin membuat keluarga saya bangga. Meskipun saya berasal dari latar belakang yang kurang mampu, mimpi itu gratis, ujar Fadly, dikutip dari laman resmi AFC. Ucapan itu bukan sekadar kata-kata, tapi bukti nyata dari perjuangan panjang seorang pemuda asal Timika, Papua, yang sejak kecil sudah menggenggam bola dan bercita-cita besar menjadi pemain internasional. Ia menegaskan bahwa apa yang ia capai sekarang belum cukup. Saya tidak ingin berhenti di sini karena saya ingin terus menjadi bagian dari tim nasional hingga ke tingkat senior, ucapnya penuh semangat. Fadly sendiri telah mencetak 2 gol dari 3 penampilannya selama gelaran Piala Asia U17 2025 ini. Itu membuktikan bahwa kerja keras dan tekadnya benar-benar diwujudkan dalam performa nyata. Sejak kecil, ia sudah aktif mengikuti berbagai turnamen bersama sang ibu. Bahkan di usia 15 tahun, ia sudah menjadi bagian dari skuad U16 dan kini membela Indonesia di turnamen besar seperti ini. Cerita Fadly adalah cerminan nyata bahwa mimpi, jika diperjuangkan dengan tulus dan penuh semangat, bisa menjadi kenyataan. Di tengah kerasnya persaingan sepak bola Asia, Fadly menunjukkan bahwa pemain muda Indonesia pun mampu bersinar, bahkan dari latar belakang yang sederhana sekalipun. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang tekad dan perjuangan Fadly? Apakah menurut kalian kisah seperti ini bisa memotivasi generasi muda Indonesia lainnya untuk berani bermimpi besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah Fadly bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Julukan spesial Timnas Indonesia dari Korea Selatan. Benar-benar di luar dugaan. Jauh sebelum laga panas antara Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara U17 digelar pada Senin malam, 14 April 2025 di King Abdullah Sport City Hall Stadium. Media asal Korea Selatan justru memberikan julukan spesial untuk skuad Garuda Muda. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri di tengah euforia keberhasilan Indonesia melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025. Julukan tersebut datang dari jurnalis kenamaan Korea Selatan Lee Won-hee lewat media sports.news.nate.com. Dalam artikelnya, ia menyebut bahwa penampilan Timnas Indonesia benar-benar mencuri perhatian selama fase grup. Dengan penuh kekaguman, ia menjuluki Indonesia sebagai tim badai atau dalam bahasa Korea disebut Dolpung Ui Tim, yang bisa juga diartikan sebagai kuda hitam turnamen ini. Julukan ini muncul bukan tanpa alasan. Tim besutan Nova Arianto tampil luar biasa dan tak terkalahkan dalam 3 pertandingan awal. Kemenangan mengejutkan atas Korea Selatan 1-0. Pesta gol 4-1 atas Yaman. Dan kemenangan meyakinkan 2-0 melawan Afghanistan membuat Indonesia tampil sebagai juara grup C dan otomatis mengantongi tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Semua hasil itu menjadi modal kepercayaan diri yang sangat besar ketika mereka melangkah ke fase gugur menghadapi tim kuat seperti Korea Utara. Menariknya, Korea Utara sendiri bukan lawan sembarangan. Mereka pernah 2 kali menjadi juara Piala Asia U17, yakni pada tahun 2010 dan 2014. Namun, media Korea Selatan justru melihat Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan. Kepercayaan diri Indonesia sangat tinggi, sangat wajar mengingat performa mereka di fase grup sangat mengesankan, tulis Lee Won-hee. Apa yang menjadi sorotan menarik dari narasi ini adalah bagaimana lawan sekaligus tetangga seperti Korea Selatan justru memberikan pengakuan akan kualitas dan potensi Timnas Indonesia. Julukan tim badai tentu menjadi simbol baru bagi semangat anak-anak muda Indonesia yang sedang naik daun di kancah sepak bola Asia. Dan kini, setelah pertandingan telah selesai, semua mata tertuju pada hasil dan kelanjutan perjalanan Garuda Muda. Untuk hasil lengkap dan jalannya pertandingan, kalian bisa langsung melihat pada thumbnail video ini atau pantau lewat akun resmi sosial media Timnas Indonesia. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah julukan tim badai memang layak disandang oleh Timnas U17 kita?
Apakah generasi ini adalah generasi emas yang siap bersinar di Piala Dunia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita rayakan dan dukung terus perjuangan Garuda Muda.